Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Data Mining akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang kali ini membawakan judul perbandingan penerapan feature selection dan metode wrapper dan filter pada database dataset temperatur dan tornados. Nah, teman-teman, di sini aku mau bacain dulu siapa aja kelompok anggota dari kami yang beranggotakan Wulan Sabina, Anissa Lutfi Alivia, Muhammad Bagas Kurnia, dan juga Akbar Esdika. Pendahuluan dari kerja kelompok kami, pada abad ini perubahan suhu atau temperatur yang terjadi pada bumi semakin meningkat. World Meteorological Organization atau WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia memperkirakan bahwa sebesar 66% rata-rata suhu global permukaan bumi antara tahun 2023 sampai dengan 2027 akan lebih tinggi hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri yang terjadi antara tahun 1850 sampai 1900. Temperatur adalah salah satu konsep utama dalam fisika yang mengukur tingkat panas atau dingin suatu objek. Menurut KBBI, suhu adalah pengukur kuantitatif dari panas atau dinginnya suatu yang diukur dengan termometer. Sementara temperatur adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat panas atau dinginnya tubuh atau lingkungan. Ternyata kenaikan suhu bumi juga dapat menyebabkan terjadinya tornado yang dahsyat. Tornado adalah fenomena alam yang terjadi ketika kolom udara berputar dengan kuat dan menghubungkan awan cumulonimbus atau dalam kasus jarang terjadi awan cumulus dengan permukaan tanah. Tornado dapat bervariasi dengan ukuran, tetapi biasanya memiliki bentuk corong yang terlihat dengan jelas, dengan ujungnya menyentuh tanah dan seringkali dikelilingi oleh awan yang membawa serpihan dan debris. Feature selection adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja classifier dengan mengurangi jumlah fitur yang digunakan. Pendekatannya adalah dengan menghilangkan atribut-atribut yang kurang penting dan memilih algoritma feature selection yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan akurasi classifier. Untuk analisis kali ini, kami akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah feature selection, yaitu metode wrapper dan filter. Wrapper adalah metode untuk memilih fitur berdasarkan algoritma, berdasarkan yang digunakan. Pendekatan ini menggunakan pencairan greedy dengan mengevaluasi model terhadap semua kombinasi fitur yang mungkin. Pemilihan fitur ini dianggap lebih mewakili situasi dunia karena menggunakan kriteria evaluasi model yang sebenarnya. Akan tetapi, metode ini dapat menjadi rumit dan memakan banyak sumber daya komputasi karena melibatkan proses pembelajaran dan cross-validation yang berulang. Kedua metode ini akan dilakukan perbandingan hasil analisis dengan dataset yang berbeda. Metode ini akan memilih fitur yang relevan tanpa tergantung pada jenis algoritma pembelajaran yang digunakan. Metode ini mengukur relevansi suatu fitur dengan memanfaatkan uji statistik. Filter memiliki kinerja yang cukup cepat dan memerlukan sumber daya komputasi yang ringan. Dataset yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah dataset temperatur yang memiliki 9.659 baris dan 66 kolom, namun terdapat kolom-kolom yang memiliki nilai yang hilang. Pada dataset yang kedua, yaitu dataset tornados memiliki 60.114 baris dan 22 kolom. Namun, sama kasusnya seperti dataset 1, terdapat kolom-kolom yang memiliki nilai yang hilang. Masuk ke rumusan masalah. Apakah dataset temperatur cocok digunakan dengan feature selection dan menggunakan metode wrapper dan filter? Yang kedua, apakah dataset tornados cocok digunakan dengan feature selection dan menggunakan metode wrapper dan filter? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan dari kedua hasil di atas? Kemudian tujuan dari analisis ini untuk membandingkan hasil keluaran dari dataset temperatur dan dataset tornado yang menggunakan proses feature selection serta metode yang digunakan adalah filter dan wrapper. Kemudian selanjutnya untuk bagian metode akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya untuk bagian metode, yang pertama ada deskripsi dataset. Yang pertama kita menggunakan dataset temperatur, yang mana ini diambil dari Kaggle. Dataset ini berupa data penyebaran statistik perubahan suhu permukaan rata-rata berdasarkan negara dengan pembaruan tahunan. Penyebaran ini berlaku pada tahun 1961 hingga 2019. Data didasarkan pada data GISTM yang tersedia secara publik. Data perubahan suhu permukaan global yang didistribusikan oleh National Aeronautics and Space
Administration Goddard Institute for Space Studies atau NASA GISS. Dataset ini memiliki 9.656 baris dan 66 kolom. Dataset temperatur untuk selanjutnya pada analisis ini akan disebut dengan dataset 1. Lalu ada dataset tornado. Dataset tornado ini diambil dari Kaggle. Dataset ini merupakan dataset yang dimiliki oleh Pusat Prediksi Badai National Weather Service yang memiliki database cuaca ekstrim yang berisi seluruh laporan tornado untuk wilayah Amerika Serikat dari tahun 1950 hingga 2021. Dataset ini memiliki 10.114 baris dan 22 kolom. Dataset tornados untuk selanjutnya, pada analisis ini akan disebut dengan dataset 2. Untuk metode yang pertama yaitu filter pada dataset temperatur, kita melakukan pertama-tama kita akan melakukan import library, lalu selanjutnya akan melakukan import dataset 1 yaitu temperatur. Selanjutnya kita hanya menggunakan 11 kolom dalam analisis. Selebihnya ada untuk di drop atau dihapus. Lalu pada kolom-kolom yang telah dipilih dilakukan cleaning atau pembersihan baris yang memiliki nilai yang hilang. Setelah itu dilakukan pengecekan juga pada kolom area. Selanjutnya datanya diambil untuk dibagi menjadi 2 yaitu data train dan juga data test. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai chi-square-nya dan juga nilai mutual information-nya dengan hasil sebagai berikut. Lalu setelah sudah didapatkan nilai chi-square dan juga mutual info-nya ini, maka akan divisualisasi berdasarkan nilai tersebut. Lalu juga akan dihitung korelasinya untuk memastikan apakah kedua nilai ini berkorelasi cukup baik atau tidak. Selanjutnya untuk dataset tornado, pada dataset 2 ini akan dilakukan juga metode filter, sama seperti dataset 1, kita import package, lalu import juga datasetnya, lalu menghapus kolom, memilih kolom yang akan digunakan, lalu selanjutnya akan menghasilkan mutual info dan chi-square yang seperti ini. Yang mana hasil dari mutual info dan chi-square-nya ini nanti akan divisualisasikan di hasil, lalu akan dihitung korelasinya untuk memastikan apakah kedua nilai tersebut berkorelasi cukup baik atau tidak. Oke, baik, mungkin selanjutnya untuk wrapper akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Akbar, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, metode yang diambil pada filter selection ini adalah wrapper, di mana kita juga melakukan dua perbandingan antara dataset temperatur dengan dataset tornado. Nah, pada proses wrapper ini, di mana sama seperti sebelumnya itu diawali dengan kita import package dan uh, import datasetnya. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan sama seperti sebelumnya itu memilih kolom yang bisa diseleksi gitu, yang bisa dilakukan filter. Kemudian itu kita lakukan juga menjadi dua data, yaitu data trend dan data test dengan pembagiannya itu 50-50. Nah, setelah itu kita melakukan scaled data dengan package yang telah kita import. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan prediksi tersebut dengan menggunakan model KNN dengan ada 3 metodenya yaitu Alfilters, After PI, sama After Wrappers. Kemudian di sini kita lakukan model yang akan dilatih sehingga dapat dilihat cross validation-nya sebesar 8. Nah, di sini juga ada outputnya seperti wrapper dataset 1 itu terhadap ketiga metode terhadap exfil dengan holdout-nya. Nah, setelah itu bisa dilihat hasil akurasi terhadap cross validation-nya itu sebesar 0,047 dengan dan hasil akurasi pada holdout-nya itu adalah 0,045. Nah, kemudian di sini juga kita lakukan terhadap dataset tornado. Sama seperti yang pada dataset 1, yaitu kita lakukan import package dan import datasetnya. Nah, sebenarnya kalau untuk stepnya itu hampir sama. Kita melakukan data trend juga sama data test, kemudian itu kita melakukan scaled data dengan model KNN, sehingga terdapat cross validation yang kita lakukan adalah sebesar 8. Nah, bisa dilihat di sini outputnya itu kepada 3 metode ini menunjukkan angka sebesar 0,96 atau 96%. Kalau terhadap after PI terhadap export itu 96% dan after wrapper itu 97%. Begitupun terhadap holdout-nya yang bisa dilihat di sini cukup besar gitu akurasinya, sehingga kita bisa lihat akurasi cross validation-nya adalah 0,978, sedangkan untuk hasil akurasi holdout-nya adalah 0,979. Oke, next ke bawah.
Nah, di sini juga kita melakukan flowchart atau algoritma code yang kita buat, di mana di sini ada keempat, yaitu kita lakukan filter pada dataset 1 dan juga filter kepada dataset 2, kemudian juga kita lakukan wrapper kepada dataset 1 dan wrapper ke dataset kedua. Ini hampir sama sih kayak kita lebih rincinya gitu, gimana alur algoritma program code yang kita buat, di mana dari import package, kita import dataset, itu kita menghapus dulu nilai available-nya biar bisa kita lakukan apa namanya latihan data trennya, kemudian juga harus kita split dulu datanya menjadi data tren dan data test. Setelah itu kita lakukan final data frame, terus menghitung akurasi. Kita lakukan juga fungsi permutation important stage, di mana fungsinya itu memakai permutation importance, kemudian kita membuat masknya dengan memakai fungsi imported dot min atau rata-rata dari importance-nya, kemudian kita menghitung kembali akurasinya dengan memakai fungsi connectBoard receiver. Kemudian di sini kita lakukan proses wrapper kembali dengan fitur backward elimination. Setelah itu kita menghitung lagi akurasinya menggunakan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu connectBoard receiver. Kemudian kita visualisasikan plotnya sehingga plotnya akan dijelaskan di bagian hasil. Mungkin bisa langsung rekan selanjutnya, yaitu Bagas, yang bisa menjelaskan pada pembagian hasil. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Akbar. Untuk bab 3 yaitu hasil, didapatkan hasil seperti gambar di atas, garis biru tua untuk melambangkan eigen dan garis biru muda untuk melambangkan chi-square. Didapatkan perhitungan dari nilai korelasi Spearman-nya sebesar 0,3 yang menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut kurang cukup berkorelasi dengan baik. Ke bawah lagi, Lan. Nah, sama aja di gambar yang ke-6, visualisasi filter dataset, itu garis yang berwarna biru tua melambangkan eigen juga dan biru muda melambangkan chi-square. Didapatkan hasil dari perhitungan nilai korelasi Spearman dari dataset kedua yaitu sebesar 0,5 yang menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut cukup berkorelasi dengan baik. Next. Didapatkan hasil pada metode wrapper sebagai berikut. Hasil akurasi dengan cross validation 0,047, sedangkan untuk hasil akurasi pada hold out-nya adalah 0,045. Setelah itu dilakukan visualisasi. Visualisasinya pada gambar ke-7, wrapper dataset pertama. Hasil akurasi dengan cross validation adalah 0,78, sedangkan untuk hasil akurasi pada hold out-nya adalah 0,97. Setelah itu dilakukan visualisasi juga pada dataset kedua dengan metode wrapper yang hasilnya dapat dilihat pada gambar ke-8. Next. Untuk kesimpulan dari yang sudah kami analisis, itu yang pertama dapat disimpulkan pada dataset temperatur dapat dikatakan cocok untuk dilakukan fitur selection karena memiliki atribut yang banyak dan juga ada hubungan antara variabel, dan juga cocok menggunakan metode filter dengan tujuan untuk mengidentifikasi fitur yang memiliki hubungan dengan variabel target. Sedangkan pada metode wrapper, dataset ini memiliki nilai akhir yang cenderung rendah dibandingkan dataset Tornado. Yang kedua, dapat disimpulkan pada dataset Tornado dapat dikatakan cocok untuk dilakukan fitur selection karena hanya menggunakan kolom yang dapat digunakan dan menghapus kolom yang tidak digunakan. Untuk metode filter dikatakan cocok karena dapat dipilih dari dan difilter dengan baik. Untuk metode wrapper dikatakan cocok karena ketika data dilakukan wrapper, maka hasil akurasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan data temperatur. Yang ketiga, perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari kedua dataset tersebut. Ketika dilakukan metode wrapper, data temperatur menghasilkan nilai yang cenderung kecil, yaitu dengan hasil akurasi cross validation-nya
sebesar 0,047. Sedangkan untuk hasil akurasi pada holdout-nya sebesar 0,045. Untuk dataset Tornados memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan dataset temperatur, yaitu dengan hasil akurasinya dengan cross validation adalah 0,978, sedangkan untuk hasil akurasi pada holdout-nya sebesar 0,979. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih atas penyampaiannya. Berikut juga terlampir referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan laporan dan juga hasil praktikum kali ini. Kemudian terlampir juga terkait bagaimana kami mengerjakan tugas ini dan link drive yang terdaftar dataset, kemudian code, dan juga laporan yang kami kerjakan. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya mewakili seluruh teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang tepat dalam mengerjakan kelompok pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.